Halo teman-teman, namaku Hilmi. Aku akan menyampaikan materi tentang turunan fungsi naik dan turun. Tapi aku juga ditemani Bella, Nabila, Nuri, Santika, Yuli, dan Zelika. Selamat menyaksikan. Nah, materi pertama yang akan disampaikan adalah penjelasan fungsi naik. Dilihat pada grafik, fungsi naik ditunjukkan oleh garis berwarna merah. Syarat fungsi naik jika f aksen x lebih besar daripada 0. F aksen x selalu bernilai positif. Terdapat dua grafik fungsi naik, yakni selalu naik dan tidak pernah turun. Materi selanjutnya yaitu turunan fungsi turun. Dilihat pada grafik, fungsi turun ditunjukkan oleh garis yang berwarna biru. Ada pula syarat dikatakannya fungsi turun, yaitu jika f aksen x kurang dari 0, yang berarti f aksen x bernilai negatif. Terdapat dua grafik fungsi turun, yakni selalu turun dan tidak pernah naik. Selalu turun terjadi jika f aksen x kurang dari 0, sedangkan tidak pernah naik terjadi jika f aksen x kurang dari sama dengan 0. Misalkan, saya punya soal seperti ini. Turunan dari fungsi tersebut adalah x pangkat 2 menjadi 2x, min 6x menjadi min 6. 8 adalah konstanta, jadi sama dengan 0. Kita tahu bahwa syarat fungsi naik interval adalah f aksen x lebih besar dari 0. Jadi 2x min 6 lebih besar dari 0. 2x lebih besar dari 6. Maka x lebih besar dari 3. Maka turunan dari fungsi tersebut adalah x lebih besar dari 3. Jika ada soal seperti ini, kita harus ingat bahwa syarat interval turun adalah fungsi turun pertama kurang dari 0. Langkah pertama adalah menentukan fungsi turun pertama dari fx 2/3x pangkat 3 min 7/2x pangkat 2 min 4x plus 5 menjadi 2x pangkat 2 min 7x min 4 kurang dari 0. Langkah selanjutnya adalah memfaktorkan persamaan. Agar bisa difaktorkan, kita harus mengubah tanda kurang dari menjadi sama dengan. Jadi 2x pangkat 2 min 7x min 4 memiliki faktor 2x plus 1 x min 4, sehingga x sama dengan min setengah atau x sama dengan 4. Langkah selanjutnya adalah membuat garbil. Antara min setengah dan 4, kita bisa memilih angka 0 sebagai x-nya. Nah, dari garbil tersebut kita bisa tahu bahwa fx 2/3x pangkat 3 min 7/2x pangkat 2 min 4x plus 5 turun pada interval x antara min setengah dan 4. Nah, sekarang kita akan melakukan pembahasan soal. Jika aku mempunyai contoh soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah semua x yang ada di persamaan fx diganti dengan 1 min x. Maka gx sama dengan f min x sama dengan 2/3 1 min x pangkat 3 min 1/2 1 min x pangkat 2 min 3 1 min x plus 1/6. Kemudian diturunkan menjadi g aksen x sama dengan 3 dikali 2/3 1 min x pangkat 2 min 2 dikali 1/2 1 min x min 3 dikalikan 1. Maka akan memperoleh hasil 2 dikali 1 min 2x plus x pangkat 2 min 1 min x min 3. Jadi 2x pangkat 2 min 3x min 2 lebih besar dari 0. Mengapa lebih besar dari 0? Karena merupakan fungsi naik. Kemudian difaktorkan menjadi x min 2, 2x plus 1 lebih besar dari 0. Jadi x sama dengan 2 atau x sama dengan min setengah.
Kemudian dibuat garbil seperti ini. Dari garbil tersebut, maka didapat interval X lebih besar dari min 1/2 atau X lebih besar dari 2. Pembahasan soal selanjutnya. Langkah pertama dalam mengerjakan soal ini adalah menentukan turunan pertama dari fungsi fx, yaitu f aksen x, yang memiliki nilai x kuadrat min 2x min 3 dibagi dengan x min 1 kuadrat. Syarat dari fungsi turun yaitu f aksen x kurang dari 0. Maka x kuadrat min 2x min 3 dibagi dengan x min 1 kuadrat kurang dari 0. X kuadrat min 2x min 3 kurang dari 0. X kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 memiliki faktor dari x min 3 x plus 1. X sama dengan 3, x sama dengan min 1 memiliki garis bilangan sebagai berikut. Dari garis bilangan berikut dapat ditarik kesimpulan bahwa X di antara min 1 dan 3. Pembahasan soal yang terakhir, langkah pertama kita harus menurunkan fungsi fx x pangkat 3 ditambah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c menjadi 3x kuadrat ditambah 2ax ditambah b kurang dari 0 karena fungsinya turun. Itu adalah persamaan pertama. Kemudian dari interval x di antara min 5 dan 3 didapat persamaan x plus 5 dikali x min 3 kurang dari 0. Kemudian dioperasikan menjadi x kuadrat ditambah 2x min 15 kurang dari 0. Itu adalah persamaan kedua. Kemudian agar koefisien pada variabel x kuadrat itu sama dengan persamaan pertama, maka kedua ruas pada persamaan kedua kita kalikan dengan 3 menjadi 3x kuadrat ditambah 6x min 45 kurang dari 0. Kemudian persamaan 1 dan persamaan 2 kita samakan menjadi 3x kuadrat ditambah 2ax ditambah b sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x min 45. Maka jadinya 3x kuadrat sama dengan 3x kuadrat, kemudian 2ax sama dengan 6x, maka a sama dengan 3, kemudian b sama dengan min 45. Pada soal ada pernyataan melalui titik 3,2, min 13. Itu dimasukkan ke dalam persamaan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Fx kan sama dengan y, maka x, y-nya kita masukkan ke persamaan fx menjadi min 13 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 pangkat 2 ditambah min 45 dikali 2 ditambah c, maka c-nya adalah 57. Jadi a sama dengan 3, b sama dengan min 45, dan c sama dengan 57. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga video kami bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi.